Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juragan dan bos semua, bersama dengan saya lagi, Eva. Di video kali ini saya akan menceritakan satu cerita legenda tentang penguasa Laut Utara atau Dewi Lanjar. Jadi jika bos dan juragan ingin tahu dengan lebih detail, siapa sih Dewi Lanjar itu sebenarnya atau bagaimana asal-usulnya? Bos dan juragan, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, kita langsung aja mulai dengan ceritanya. Pada zaman dahulu kala, zaman dulu-dulu, nenek moyang kita dulu hiduplah seorang perempuan yang cantik jelita bernama Dewi Roro Kuning. Ia lahir di Pekalongan, Jawa Tengah. Jadi lahirnya di Pekalongan, Jawa Tengah, Pekalongan Kota Batik, Jawa Tengah. Oke. Dia menikah dengan seorang pria, kekasih hatinya tentunya. Tetapi sayangnya jodohnya tidak panjang. Suami yang sangat dicintainya meninggal dunia. Jadi setelah tidak lama menikah, suaminya meninggal. Tentunya Dewi Roro Kuning ini sangatlah sedih. Suaminya tidak ada, meninggal dan menjadi janda muda. Karena janda tidak punya anak, karena belum punya anak, janda ini dinamakan Lanjar. Jadi untuk sebutannya Dewi Lanjar atau janda yang belum beranak. Janda kembang lah istilahnya. Setiap hari setelah ditinggal suaminya, si Dewi Lanjar ini hidup dalam kesedihan. Sedih berkepanjangan, sedih setiap hari. Setelah itu dia pun memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Jadi setelah sedih, dia pun memutuskan untuk aku nggak mau sedih lagi. Aku harus mengakhiri kesedihan ini dengan memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya atau merantau. Singkat ceritanya, Dewi Lanjar pun meninggalkan kampung halamannya dengan cara berjalan kaki, berjalan. Kemudian Dewi Lanjar berhenti pada sebuah sungai. Jadi dalam perjalanan, ada sungai, dia pun berhenti situ. Sungai itu bernama Sungai Opak. Di sana dia bertemu dengan Raja Mataram dan Mahapatihnya yang sedang bertapa di atas sungai. Dalam pertemuan itu Dewi Lanjar pun menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan dia pun berikrar atau berjanji tidak akan menikah lagi. Mendengar cerita yang sungguh menyedihkan dari Dewi Lanjar itu, maka Raja Mataram dan Mahapatihnya jadi kasihan. Hanya kamu masih muda, jangan bersedih-sedih aja, ya sudah kamu pergi aja ke pantai selatan dan menghadaplah ke Ratu Kidul atau penguasa pantai selatan. Setelah itu Dewi Lanjar pun meneruskan perjalanannya ke pantai selatan untuk menemui Ratu Kidul. Setelah melakukan perjalanan panjang dan melelahkan, Dewi Lanjar akhirnya sampai ke pantai selatan. Kemudian mencari tempat untuk bertapa. Dewi Lanjar menemui tempat yang bagus untuk bertapa, kemudian dia pun bertapa. Berhari-hari, bulan-bulan, sampai akhirnya dia moksa atau hilang dan bisa bertemu dengan Ratu Kidul. Dalam pertemuannya, Dewi Lanjar memohon agar diangkat menjadi anak buah Ratu Kidul. Dan Ratu Kidul mengabulkan permintaannya. Suatu hari, Dewi Lanjar dan para jin diperintahkan oleh Ratu Kidul untuk mengganggu Bau Reksa yang sedang
membuka hutan gambiran. Tetapi karena Bau Rekso ini orangnya hebat, orangnya kuat, sakti, maka Bau Rekso dapat mengalahkan Dewi Lanjar beserta jin-jinnya. Kemudian setelah kalah, Dewi Lanjar pun memohon agar bisa tetap tinggal di Pekalongan. Jadi mohon dengan Bau Rekso, tolonglah, saya nggak mau pulang ke pantai selatan, saya takut, saya malu, saya tinggal di sini aja, kira-kiranya begitu. Dan Bau Rekso mengabulkan permintaannya. Kemudian Ratu Kidul pun menyetujui keinginan atau permohonan si Dewi Lanjar itu. Permohonan Dewi Lanjar dikabulkan, diperbolehkan, diizinkan untuk tinggal di Pekalongan dan disetujui oleh Ratu Kidul, maka Dewi Lanjar diperbolehkan untuk tinggal di Laut Utara Jawa Tengah, tepatnya di Pekalongan di Pantai Slamaran. Jadi saat itu Dewi Lanjar berkuasa di Laut Utara, tepatnya di Pekalongan di Pantai Slamaran. Jadi itu aja sejarah singkatnya asal-usul Dewi Lanjar, penguasa Pantai Utara, yang sampai sekarang sangat terkenal. Sambung ngopi dulu. Diminum dulu kopinya, sudah dingin. Jadi itu saja bos dan juragan untuk cerita saya malam ini. Untuk subscribe, like, dan share video saya agar juragan dan bos tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik yang lain. Itu saja. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih karena menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain video. Take care.